Apakah zaman yang akan datang masih melahirkan eksponen-eksponen penyair yang baik? Saya mengatakan optimis. Dia akan lahir, tetapi asal tetap melakukan pendalaman yang membuat kita tak bernilai karena pendangkalan. Jadi kalau kita punya pendalaman, sama dengan orang menjadi turis, studi banding atau apa, tapi kalau tidak ada kedalamannya, itu sama dengan ngelencet, bukan pariwisata. Tapi kalau dia melakukan pendalaman, dia akan mendapatkan ilmu. Saya ingin bercerita seorang murid dan guru yang berlayar menyeberangi Laut Merah, yaitu Nabi Musa alaihissalam sedang berguru kepada Nabi Khidir. Naik perahu menjelang senja ketika matahari mau tenggelam, kemudian ufuk di barat merah merona berwarna lembayung. Itu di langit itu burung-burung camar laut itu berterbangan. Seekor burung camar itu hinggap di atas batu karang dan minum seteguk air laut. Nabi Khidir tanya kepada Nabi Musa, "Musa, kamu lihat itu di atas batu apa?" "Oh ya, Tuan Guru, saya melihat seekor burung camar minum seteguk air laut." "Tahukah kamu maknanya peristiwa itu?" "Allah dan Tuan Guru lebih tahu dari saya," kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan itu seteguk air yang diminum oleh seteguk air laut yang diminum oleh burung camar itu ibarat ilmunya Allah yang diberikan kepada manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Sementara samudra raya itu adalah ilmunya Allah yang tetap menjadi rahasia bagi manusia. Allahu Akbar. Disinilah. Jadi sebenarnya kalau ikut Imam Ghazali, kita semakin banyak bepergian, terasa kita bukan semakin pandai, semakin bodoh. Semakin banyak baca kitab, bukan semakin besar kita, tapi semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal ini menjadi penting bahwa kita tidak hanya berbicara tentang orang luar Madura yang berkunjung ke Madura, yang mungkin mereka sudah punya bekal yang bagus, seperti penziarah-penziarah ke makam-makam itu, mereka punya bekal yang sangat bagus sekali, ilmu yang diberikan. Tapi untuk orang Madura yang pergi ke mana, yang pergi ziarah atau pergi bertamasya, pergi berwisata kemanapun, perlu bekal sehingga dia tidak hanya berhubungan dengan lebur saja, tapi dia menemukan satu substansi, menemukan satu hakikat yang memang bisa menjadi bekal hidup. Sebab orang pergi ziarah ke Masjidil Haram itu pada tahun yang sama itu terjadi orang yang berbeda. Misalnya ketika seseorang yang kebetulan ekonominya bagus, ya, banyak pembantunya di kampungnya, begitu kami datang ziarah kepada haji itu, ditanya bagaimana keadaan di Mekah. Wah, sudah banyak malingnya di sana. Saya 4 pasang sandal habis dicuri orang. Itu kata. Dan di samping panasnya, pakai payung ini panas. Saya hanya 1 kali lagi yang wajib ini, semoga saya tidak pergi ke Mekah lagi. Ada orang yang berkata begitu. Tapi satu kloter tetangganya yang kami kunjungi, gimana keadaan di Mekah? Wah, senang sekali saya. Katanya banyak sandal hilang. Wah, bagaimana tidak akan hilang? Orang yang naik haji bersamaan dengan saya ini 3 juta. Ya jelas hilang. Sudah pantaskah kalau memang hilang? Jadi katanya panas sekali. Ya memang panas, tetapi kalau hati terus berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah, itu beda rasanya. Panas itu merasa nikmat,
tetap ingin kembali lagi saya ke sana. Jadi ada satu hal yang harus dibangun, yaitu kedalaman hati, kedalaman jiwa, kedalaman iman. Karena itu Allah sendiri berfirman, ketika kita mau bertamasya atau kita mau berwisata ke Mekah, tapi yang benar itu berziarah ke Mekah. Ada bekal yang disebut oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi carilah kamu sangu, tapi sebaik-baik sangu untuk berziarah ke Mekah adalah sangu takwa. Nah, demikian pula kalau kita pergi ke Bali, kalau kita pergi ke Ijen, pergi kemana, kalau sangunya takwa, insya Allah kita tidak akan tergelincir ke jalan-jalan yang mengkhawatirkan, saya kira. Kemudian ada yang belum saya jawab? Sepertinya sudah semua. Kalau puisi itu kan hanya main-main saja gitu ya. Main-main saja ya. Jadi saya jadi penyair itu karena tidak punya pekerjaan lain gitu. Saya kira gitu. Jadi tapi ya bisa keliling dunia karena puisi ya. Tapi bukan karena puisi ya, puisi ibu saya itu diundang ke negeri Belanda dan keliling Eropa. Saya kira yang hebat, katanya Pak Ijen, Menteri Polisi waktu itu belum ada Sektam, Menteri Polisi hitam. Yang hebat bukan Sewewi katanya, kan saya di Batang-Batang disebut Sewewi. Yang hebat itu benih Sewewi. Saya apa? Saya hebat Ramana ben Ibu Nazawawi. Makanya ketika saya dapat hadiah penulisan puisi terbaik Asia Tenggara di Thailand, nah, saya ditanya, kenapa Anda bisa menulis puisi yang bagus? Saya jawab, ketika saya nulis puisi itu saya mulai dengan merasa anaknya ibu saya. Jadi kalau ada puisi saya yang bagus, itu yang menulis bukan Zawawi Imron, tapi anaknya ibu saya. Tapi kalau ada puisi saya yang jelek, itu yang menulis bukan anaknya ibu saya, tapi Zawawi Imron. Ya. Orang-orang di sana ada yang meneteskan air mata juga. Dan kemudian saya ditanya, puisi Zawawi yang terbagus yang mana? Jawab saya agak nakal, anak-anak embu. Saya tidak bilang ibu, embu gitu. Anaknya ibu. Puisi Zawawi yang paling bagus yang mana? Saya nakal jawab saya. Dan Anda akan terkejut dengan jawaban saya. Ingin saya jawab atau tidak? Puisi Zawawi yang paling bagus yang mana? Yang belum saya tulis. Akhirnya Imaba, Cintaku, pesantren Bata-Bata, kalau saya kan Batang-Batang ya. Imaba, Cintaku, Bata-Bata, sayangku, jejakku, ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.